Siap. Berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Mudah-mudahan doa yang kita ajarkan pada hari ini kita dapat belajar matematika dengan lancar dan dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini berangkat semua? Berangkat ya, alhamdulillah. Ada satu teman kita yang mendapatkan musibah, neneknya meninggal. Kita doakan nenek beliau mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangat ya. Kita ingin yang lebih dahulu supaya kita lebih semangat. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi luar biasa. Tetap semangat luar biasa ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas apa? Membahas luas permukaan tabung. Nah, hari ini kita akan lanjutkan mencari volume tabung. Nah, manfaatnya apa ketika kita belajar volume tabung? Siapa yang tahu? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Buat kehidupan sehari-hari, Pak. Ya, untuk kehidupan sehari-hari, berguna untuk kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari materi volume tabung. Misalkan kita menyimpan atau menaruh air di dalam wadah. Nah, kemudian apa lagi? Ya, menaruh susu misalkan ya. Nah, kemudian tujuan kita belajar pada kali ini yang pertama, kalian dapat menemukan rumus volume tabung. Kemudian yang kedua, dapat mengaplikasikan rumus volume tadi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume tabung. Nah, itu ya. Kemudian bentuk penilaian yang akan Bapak gunakan pada pagi hari ini. Yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan, yang ketiga adalah sikap. Ya, jadi ada 3 penilaian yang akan Bapak nilai pada kesempatan pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita belajar, yang kita membangkitkan semangat nasionalisme dan sebagai warga negara Indonesia menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan mari Pak untuk memimpin lagu. Ya, semuanya berdiri ya. Sentosa, viva
Ya, silakan sudah kembali. Kemudian aku membacakan pada bagian ini yang pertama, Bapak akan memberikan masalah atau orientasi pada masalah yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Jadi yang kedua nanti Bapak akan bagi kalian ke dalam kelompok diskusi atau kelompok kecil. Kemudian yang ketiga, Bapak akan membimbing kalian dalam menyelesaikan kelompok. Kemudian yang keempat, tugas kalian nanti mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi perwakilan kelompoknya nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian yang kelima, nanti kita akan lakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan. Gitu ya. Kemudian kegiatan penutup nanti Bapak akan melakukan evaluasi atau melakukan memberikan soal pengetahuan yang harus kalian kerjakan dan kita tutup dengan doa nantinya. Oke, yang pertama masalah yang didiskusikan oleh kalian. Abang membeli 1 kaleng susu bubuk dengan ukuran diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Ia akan membagikan susu tersebut ke posyandu menggunakan wadah kecil berbentuk tabung dengan ukuran diameter 4 cm dan tinggi 5,5 cm. Berapa banyak wadah kecil yang harus dibeli agar susu dalam kaleng besar habis terbagi? Nah, kita simak videonya ya. Nah, terus ini yang besar, diameternya 14 cm. Terus tingginya 20 cm. Nah, kamu lihat yang ini, kalau yang ini yang kecil, diameternya 14 cm. Buat tingginya itu 5,5 cm. Nah, kamu lihat. Iya berapa banyak? Ya, kamu kan nggak tahu ngasih dulu, ya masa nggak tahu sih? Dipakai dulu ya. Pilih mana ya? Ini susu ada kecil nih, tapi kayaknya kurang. Kurang. Bisa kamu tidak terlalu itu wadah ini. Nah, terus ini yang besar, diameternya 14 cm. Terus tingginya 20 cm. Nah, kamu lihat yang ini, kalau yang ini yang kecil, diameternya 4 cm. Buat tingginya itu 5,5 cm. Nah, kamu lihat diameternya berapa banyak? Ya, kamu kan kata belum udah ngasih clue, ya masa nggak tahu sih? Dipakai dulu segala kayak cara kue. Kamu cepetan beli. Oh, buat ada transfer ini ya, anak-anak. Ayo cepetan beli. Harus pasal kok? Harus. Kayak bensin aja, bang. Harus pasal. Ya, oke cukup ya. Jadi tadi abang punya apa? Ya, susu yang berukuran kalengnya besar, kemudian akan dibagi ke acara posyandu menggunakan wadah yang berukuran lebih kecil. Kemudian tinggi tabung yang besar dengan tinggi yang tabung yang kecil tadi sudah diketahui. Kalian disuruh mencari berapa banyak wadah kecil yang diperlukan untuk membagi susu bubuk ini supaya bisa habis. Nah itu ya, kemarin sudah Bapak suruh membawa model ini kaleng susu yang sudah saya persiapkan. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Sebelumnya bagi kelompok dulu ya. Jadi yang baris depan ini Bapak buat satu kelompok. Kemudian yang di belakangnya kelompok yang kedua, yang di belakangnya lagi kelompok ketiga,
dan yang di baris terakhir kelompok yang keempat. Silakan kalian menyusun tempat duduk. Ya, kelompok 1 berada di depan sini, kelompok 2 di belakangnya. Mejanya di atas ya. Yang sebelah ini jika nanti ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya. Ada yang bertanya silakan. Ya, ini. Petunjuk KPD-nya. Ya, di situ. Yang pertama melakukan rumus volume 1 dari hasil pengamatan tadi, kemudian media yang sudah dibuat dengan cara ini. Nah, untuk mencari volume atau isinya, volume itu kan isi. Nah, seperti apa rumusnya? Jadi menemukan ukur volume kaleng ini sudah di bawah. Jadi berurutan. Cara menjawabnya berurutan ya. Dimulai dari diketahui. Jarinya berapa, giginya berapa, kemudian pi-nya pakai yang mana? 22/7 atau 3,14. Volume kan berarti isunya. Kalau mencari isi atau volume, caranya bagaimana? Rumusnya saja. Rumusnya seperti apa? Sama seperti yang kemarin mencari rumus luas selimut. Jadi rumusnya dulu. Rumusnya seperti apa? Volume itu sentimeter. Nah, kubik itu volume. Kalau luas, makanya dua tidak luas itu persegi. Sambil perhatikan kelompok yang lain. Sama dari kelompok 1. PR kuadrat integral tinggi. Bagaimana kelompok yang lain? Sama ya? Sama. Jadi dari hasil pengamatan tadi diperoleh rumus volume tabung. Apa namanya? PR kuadrat kali
Volume berapa? Oke, nanti belum dibacakan ya. Volume kali itu sebesar PR pangkat 2 dikali tinggi sama dengan 22 per 7 dikali 27 cm dikali 20 cm sama dengan 30 cm. Untuk satuan volume dibaca dengan satuan volume sentimeter. Sentimeter kuadrat. Enggak, yang terakhir yang 380 cm kan pangkat 3 itu dibaca makanya dibaca mana yang kubik ya, dibaca kubik. Jadi untuk volume dikalikan volume itu satuannya kubik ya, dibaca kubik. Yang lain, soal lain ada yang ingin menanggapi? Dengan jawaban soal lain sama ya. Ya. Oke, baik. Lihat pun kampus untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Kalau kalian stop di bawahnya, tidak usah diatur. Kelompok 3 sampai pakai selfie dengan logo ya. Kalau masih cukup, tidak usah diatur. Bawahnya saja. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya, Bro. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil diskusi kami. Volume kali sudut kecil dibagi volume kali sudut besar. 3080 cm kubik dibagi 69,8 cm kubik. Hasilnya 44,58 cm kubik. 4 dibagi menjadi 45 buah. Silakan dari kelompok lain menanggapi. 45 buah. 45 buah apa itu? Pada apa? Pada karet itu yang kecil 45 buah. Lagi dari wadah yang besar. Oke, berikut untuk kelompok 4. 5 cm. Dilengkapi ini tadi langkah pertama yang harus kita cari apa? Harus kita cari. Ya, volume tabung yang berukuran besar. Namanya tadi ini wadahnya besar. Ada wadah yang berukuran lebih kecil. Kalau ini dibagi ke sini, berarti yang kecil ini pasti lebih banyak jumlahnya. Caranya gimana? Dari volume yang besar kita bagi volume yang kecil. Ini masalah yang kita diskusikan tadi. Ini apa? Memberi satu kaleng buku dengan ukuran diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Ia akan membagikan tujuh tersebut ke posyandu menggunakan wadah kecil berbentuk tabung juga dengan ukuran diameter 4 cm dan tinggi 44,58. Bisa nggak kita membeli wadah itu koma juga? Belikan kaleng
yang berukuran kecil, berapa aku belinya? 12,5 kan dari saya. Maka kita bulatkan ke atas. Hasilnya 44,58. Kita bulatkan menjadi 45 juta. Matematika itu kemudian kalau sudah tidak ada yang bersama, bertanya cukup Bapak akan membagikan daftar observasi hasil belajar kalian. Silakan nanti dikerjakan. Sebelumnya ini kembali ke tempat duduk semula, silakan disusun kembali ke tempat duduk seperti awal tadi. Silakan segera dikerjakan. Baik, sudah habis. Contohnya dari belakang, kita tolong bantu bukan ke depan dari belakang. Kemarin dari belakang. Kemudian masih ada satu lagi tentang refleksi siswa. Nama siswa, kelas 9, materi bangun ruang istilantuk. Ya sambung ya. Lama jangan sampai lupa ya. Sudah ya, diulang lagi. Oke, pertemuan hari ini cukup ya. Belum kita tutup. Jadi untuk pertemuan yang berikutnya materinya sama pertemuan tapi untuk materi terucut. Ya, untuk materi terucut. Ini dikerjakan. Membaca buku di rumah materi tentang terucut. Oke, kita tutup hari ini dengan berdoa. Kita untuk berdoa. Ya.